Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita bisa hadir dalam kegiatan kajian menjelang buka puasa di Masjid Kubah Timah. Dan sore hari ini kita bersama Ustadz Jauhar Ridhoni Marzuk LCMA. Beliau sehari-hari bertugas sebagai penyuluh Kementerian Agama Kabupaten Bangka dan juga sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung dan juga sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Lazismu Bangka Belitung. Ustadz Johar, bagaimana kabarnya pada sore hari ini, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Ustadz ya? Sehat. Alhamdulillah. Pemirsa, kajian kita pada sore hari ini dengan tema nilai-nilai Al-Quran dalam merawat kebinekaan. Sebelum mengawali kajian kita, kami akan menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, kegiatan ini disiarkan secara live langsung melalui Facebook Masjid Agung Kubah Timah. Dan juga kegiatan kita pada sore hari ini terselenggara berkat kerjasama dari Bank Sumsel Babel Syariah dan Lazismu Bangka Belitung. Bagi pemirsa yang ingin menyalurkan zakat bisa melalui rekening zakat Bank Syariah Sumsel Babel Syariah Bangka Belitung di nomor rekening 8080909991. Kami ulangi sekali lagi, rekening zakat Bank Sumsel Babel Syariah dengan nomor rekening 8080909991 dan rekening infak di Bank Sumsel Babel Syariah 808090031515. Sekali lagi, rekening infak di 808090031515. Infak atau zakat dari para pemirsa akan diberdayakan atau dimanfaatkan untuk program-program di pilar pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dakwah, kemanusiaan, dan juga pilar lingkungan. Dan juga nanti setelah kajian sore ini pada pukul 18.00 akan ada pembacaan Al-Quran yang akan disampaikan qoriahnya Ustazah Nur Lela. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita sore hari ini berkenaan dengan nilai-nilai Al-Quran dalam merawat kebinekaan. Al-Quran memandang kebinekaan atau keragaman itu adalah sebagai sunatullah, ketetapan dari Allah, dan merupakan kekayaan dan bukan sumber dari perpecahan. Makanya kita akan mendengarkan hari ini penjelasan dari narasumber kita Ustadz Jauhar Ridhoni Marzuk LCMA berkenaan dengan bagaimana nilai-nilai Al-Quran di dalam merawat kebinekaan. Silakan Ustadz untuk menyampaikan pengantar berkenaan dengan nilai-nilai Al-Quran dalam merawat kebinekaan. Baik. Terima kasih Pak Heru atas muqaddimah yang sudah disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama tentu tidak lupa senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas semua limpahan nikmatnya. Kita hari ini masih dapat menjalani kehidupan di bulan Ramadan ini. Kita sudah masuk hari ke-17
sebagian sudah masuk hari ke-18. Artinya perjalanan Ramadan sudah semakin mendekati akhir. Maka kita harus tetap waspada, karena di akhir-akhir seperti ini justru godaannya semakin besar, halangannya juga semakin besar. Mudah-mudahan sampai di akhir Ramadan kita dapat tetap memaksimalkan bulan ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, para pemirsa sekalian, tema kita hari ini kita ingin membahas tentang kebinekaan, Pak Heru ya. Secara lebih gampang bahasanya, kebinekaan ini artinya adalah keragaman. Kita punya slogan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda, beragam, tapi tetap satu. Al-Quran sebagai panduan kita, pedoman kita, kitab suci kita, pada hakikatnya sudah memberikan rambu-rambu, panduan-panduan, isyarat-isyarat tentang bagaimana kita menyikapi perbedaan. Yang pertama, Al-Quran mengatakan bahwasanya perbedaan adalah sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja." Azwaja artinya berpasang-pasang. Berpasang-pasang berarti memang ada perbedaan, gitu ya. Di ayat yang lain yang juga kita sering dengar, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Nah, dzakar wa untha ini juga tafsiran dari kata azwaja. Jadi berpasangan, maksudnya pasangan laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami menjadikan kepada kalian syu'ub, berbangsa-bangsa, kabilah-kabilah, lita'arafu, agar kalian sekalian semuanya bisa saling mengenal, bisa saling mengetahui satu dengan yang lain. Maka dari sini Allah memang menciptakan bukan hanya manusia, tapi alam raya ini dengan keragaman. Binatang-binatang Allah jadikan juga beragam. Buah-buah Allah jadikan beragam. Ya, semua alam raya ini Allah ciptakan dengan keragaman. Yang kedua, keragaman itu juga bagian dari kehendak Allah. Selain sunatullah, artinya memang Allah menciptakan dengan keadaan seperti itu. Ini juga bagian dari kehendak Allah. Allah menginginkan kita beragam. Allah nggak menginginkan kita satu. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Walau sya'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah." Kalau Tuhanmu Allah berkehendak, niscaya akan dijadikan manusia itu satu macam, satu ragam, satu bentuk. Wala yazaluna mukhtalifin. Tetapi kenyataannya manusia itu ternyata masih berbeda-beda. Ya. Jadi artinya keinginan Allah, ya, kita dijadikan berbeda-beda. Kalau Allah mau dijadikan satu, ternyata kenyataannya nggak satu. Berarti kan Allah memang menginginkan keragaman. Walidzalika khalaqahum, dan untuk itulah Allah menciptakan. Artinya untuk keragaman itulah Allah menciptakan kita semua sebagai manusia. Jadi pertama, keragaman adalah sunatullah. Yang kedua, keragaman adalah kehendak Allah. Yang ketiga, keragaman adalah fitrah manusia. Fitrah. Kita sebagai manusia ini Allah ciptakan dengan fitrah, bawaan kita itu menginginkan keragaman. Kita tidak menginginkan satu. Maka ketika Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala ciptakan seorang diri dengan berbagai macam kenikmatan yang ada, Nabi Adam juga masih merasa ada yang kurang. Karena secara fitrah penciptaannya ada yang enggak sesuai. Gitu. Fitrah penciptaan kita diciptakan mencintai lawan jenis yang berbeda dengan kita. Di surat An-Nisa ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha."
Jadi Allah menciptakan kita dari jiwa yang satu, kemudian dari jiwa yang satu itu diciptakan pasangannya. Nah, maka dari sini fitrah kita sebagai manusia memang menginginkan ada pasangan. Kalau kita diciptakan sendiri, walaupun ya, dengan berbagai macam kenikmatan yang ada atau fasilitas yang ada, tetap kita akan merasa nggak sempurna, masih ada yang kurang. Itu yang dialami oleh Nabi Adam alaihissalam. Maka dari sini keragaman tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita tolak. Sebagian ulama mengatakan Allah menciptakan kita berbeda, berpasang-pasangan, agar yang satu, yang tunggal hanya Allah. Ya. Sehingga jangan sampai dalam tanda petik makhluk menyerupai atau menyamai Tuhan atau Khalik. Sehingga dibuat manusia atau makhluk ini berbagai macam keadaannya, berpasang-pasangan, sehingga yang tunggal hanya Allah, yang satu macam hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin gambaran umum ya, tentang bagaimana Al-Qur'an memandang keragaman yang kita alami, baik kita sebagai manusia secara khusus atau kita sebagai bagian dari alam raya atau alam semesta. Seperti itu mungkin Pak. Ya, baik Ustaz. Selanjutnya Ustaz tadi sempat mengutip surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Dan di dalam ayat ini ada kalimat lita'arufu, kita untuk saling mengenal satu sama lain. Dan kita memahami bahwa di Bangka Belitung sendiri ini kita memiliki beragam suku, agama. Seperti apa interaksi kita dengan orang-orang yang berbeda suku, agama, ataupun yang satu agama tetapi kita berbeda di dalam memahami dalam Islam ini Ustaz. Khususnya misalkan itu di bagian internalnya umat Islam sendiri, dan juga bagaimana interaksi dengan di luar agama Islam Ustaz. Ya. Dulu kita mengenal ada namanya fiqhul ikhtilaf. Ya. Fikih perbedaan, ya. Ikhtilaf kan perbedaan. Artinya bagaimana kita menyikapi atau kita ya memposisikan diri terhadap perbedaan. Tetapi yang lebih penting dari itu bukan fiqhul ikhtilaf, ya. Tapi fiqhul ikhtilaf. Nah, jadi ada kata ikhtilaf itu artinya persatuan. Ya. Fikih persatuan. Kalau fikih perbedaan itu seakan-akan kita hanya memahami perbedaan, ya. Gitu Pak ya. Jadi tidak ada keinginan untuk bersatu. Nah, maka ulama melangkah satu step lagi, membuat satu istilah namanya fiqhul i'tilaf. Fikih i'tilaf. I'tilaf itu artinya ya persatuan atau perpaduan gitu ya. Artinya dengan perbedaan yang ada tidak seharusnya menjadikan kita justru saling berperang, saling bertengkar, saling bersengketa dan lain sebagainya. Nah, ini penting kita jadikan sebagai pijakan. Jadi fikih kita jangan hanya terbatas pada fiqhul ikhtilaf, tapi kita harus ada step selanjutnya fiqhul i'tilaf. Bagaimana cara dengan perbedaan itu kita kemudian bersatu. Nah, terkait dengan sikap kita, yang pertama sikap intern antar umat Islam, ya, antar kita sebagai seorang muslim. Al-Quran ini secara karakteristik memang Allah jadikan dia multi interpretatif. Ya. Imam Ali mengatakan Al-Quran hammalatul aujuh. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu dia memang memungkinkan dipahami dengan berbagai macam sudut pandang. Sehingga ini berpotensi untuk menimbulkan perbedaan antar kita sebagai umat Islam. Bukan hanya masalah-masalah fikih, ya. Bahkan kadang-kadang masalah akidah juga ada perbedaan. Maka akidah itu dalam kajian para ulama itu ada usulul akidah, ada furu'ul akidah. Biasanya orang mengatakan ini masalah akidah, nggak boleh kita berbeda, harus satu, akidahnya harus sama. Enggak, akidah itu ada masalah furu', ada masalah usul, ya. Gitu ya. Masalah terkait dengan zat Allah, terkait dengan ini, itu masalah usul, nggak bisa. Tetapi ada masalah-masalah furu'. Ya. Masalah furu' ini
Contohnya diantaranya, mungkin ini agak berat bagi sebagian pemirsa ya. Bagaimana memahami ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang kata-kata yang seakan-akan menunjukkan Allah seperti makhluk. Ya. Nah gitu ya. Ya. Jadi Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya mata, itu ya. Jadi kalau Allah tidak seperti makhluk, itu usul. Ya. Artinya usul itu udah semua ulama sepakat. Ya. Ya. Al-Quran mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak seperti apapun dan Dia Maha mendengar, Maha melihat. Tetapi di Al-Quran ada ayat-ayat yang seakan-akan menunjukkan Allah seperti makhluk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah yang di tangannya ada kekuasaan. Kalau kita berpikir, berarti Allah punya tangan. Kan begitu kan? Ya. Karena teksnya begitu. Tetapi katanya Allah nggak kayak makhluk. Nah, disinilah kemudian ada 3 madrasah istilahnya. Ada 3 mazhab akidah. Yang ketiganya itu sebenarnya masalah furu. Masalah bagaimana menafsirkan kata yad ini. Ya. Yang pertama mengatakan kata yad atau kalau bahasa Indonesia kita tangan, itu untuk Allah jangan ditafsirkan. Jadi jangan diartikan yad ya yad. Ya, tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah yang diyatnya, gitu kan? Diyatnya. Kalau udah diartikan tangan, itu udah macam-macam kita mikirnya. Jadi ulama pertama mengatakan bahwasanya udah biarin dengan kata itu jangan ditafsirkan. Itu namanya tafwid. Kita serahkan kepada Allah. Pokoknya kita nggak tahu. Kalau untuk kita, yad artinya tangan. Tapi untuk Allah, wallahu a'lam, kita nggak tahu. Ya, mata, wajah dan lain sebagainya. Itu yang kedua, yang pertama. Tapi sebagian orangnya nggak puas juga, ya kan? Ya gimana? Artinya orang semakin kesini kan kajiannya semakin pengen detail, Pak ya, pengen detail gitu. Akhirnya ada sebagian ulama mengartikan, oh bukan. Jadi tangan itu kita takwil, kita artikan dengan arti yang bukan arti zahir. Nah, ini mazhab Mu'awwilah istilahnya, mazhab yang mentakwil. Karena apa? Karena untuk menyelamatkan pemahaman menyerupakan terhadap Allah. Jadi tangan artinya kekuatan. Nah, gitu ya. Sebagaimana jodoh di tangan Allah. Kan kita sering bilang gitu ya, jodoh di tangan Allah. Bukan berarti Allah punya tangan. Tapi jodoh Allah yang ngatur. Ya, begitu juga dengan wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina. Wahai Nuh, buatlah perahu dengan kapal-kapal kami. Kapal apa kapal? Dengan pengawasan kami. Bikinlah perahu dengan mata-mata kami. Dengan pengawasan kami, dengan perlindungan kami, kan seperti itu. Ini mazhab yang kedua. Jadi intinya mereka ingin menepis supaya Allah nggak seperti makhluk. Ada mazhab yang ketiga. Mazhab ketiga itu menafsirkan sesuai dengan katanya, tetapi hakikatnya nggak begitu. Jadi kata yad diartikan dengan tangan, tapi tangan Allah nggak kayak tangan kita. Nah gitu. Jadi mata, ya udah kita artikan mata. Ain kita artikan mata, tapi mata Allah nggak kayak mata kita, nggak kayak mata manusia, nggak kayak mata makhluk. Ya. Jadi yang pertama benar-benar dah diserahkan kepada Allah, nggak tahu artinya, lebih selamat, gitu istilahnya. Yang kedua kita palingkan, karena nggak boleh kita memberikan sifat-sifat makhluk kepada Allah. Yang ketiga diartikan tapi hakikatnya nggak seperti itu. Allah punya mata tapi matanya jangan dibilang kayak kita gitu. Nah, ini kan ada potensi sehingga berbeda pendapat. Karena memang di dalam Al-Qur'an ya tadi Allah mengatakan tidak seperti apapun, tapi di ayat yang lain Allah kayak punya fisik atau namanya jism. Kemudian dalam fikih juga begitu, malah lebih banyak lagi. Ya. Kadang-kadang satu kata itu memang dia memungkinkan dua arti yang saling bertentangan. Kata quru, ya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan perempuan-perempuan yang ditalak itu hendaklah menunggu masa iddah 3 quru. Quru ini artinya apa? Memang dalam bahasa Arab quru itu artinya 2. Bisa diartikan suci, bisa diartikan haid. Itu. Kok bisa? Ya itulah bahasa Arab. Ya. Saya memberi contoh, kalau kita di Indonesia itu seperti kata tinggal. Ya. Tinggal itu artinya apa menurut Pak Heru? Tinggal itu
Menetap. Menetap apa pergi? Ya bisa. Nah kan, arti, ya kan. Jadi kata itu bisa dua arti dan artinya bertolak belakang, gitu kan? Saya tinggal di sini sudah, ya kan? Ya dia sudah saya tinggal. Nah kan berarti kata itu memungkinkan dua. Sehingga ada yang mengatakan nunggunya 3 kali haid, ada yang mengatakan nunggunya 3 kali bersih. Itu sudah kemungkinan bedanya 1 bulan. Ya kan seperti itu ya. Nah, yang lain-lain juga banyak. Artinya Al-Quran itu memang kayak gitu. Maksudnya Al-Quran memang membuka peluang untuk dipahami dengan pemahaman yang berbeda. Yang kedua, kadang-kadang satu ayat dengan ayat yang lainnya itu seakan-akan bertentangan. Ya, sehingga kita mau milih yang mana. Gitu. Jadi ayat ini mengatakan A, ayat ini mengatakan B. Ada ayat yang saya agak lupa redaksi aslinya tentang penyembelihan. Dalam mazhab Abu Hanifah, itu penyembelihan harus menggunakan kata bismillah untuk dia halal. Dalam mazhab Imam Syafi'i enggak harus bismillah, yang penting tidak menyebutkan nama selain Allah. Jadi kalau orang muslim menyembelih tanpa menyebut nama apapun, itu dia sah sembelihannya. Saya lupa ayatnya, tapi memang ada 2 ayat yang berbeda. Satu ayat dipakai oleh Imam Abu Hanifah, ya kan? Satu ayat dipakai oleh Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah mengatakan harus dengan bismillah. Wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaih. Kalau enggak salah. Jangan kamu makan sesuatu yang tidak disebutkan nama Allah. Nah, yang satu ayatnya saya agak lupa, tapi intinya 2 ayat ini dijadikan pedoman oleh masing-masing mazhab. Nah, bagaimana sikap kita? Maka kita harus memahami ini. Kebanyakan kita ini kadang-kadang saling menyalahkan karena enggak paham akarnya. Ya Quran nyuruh gitu kok. Quran memang memungkinkan, ya gitu kan. Masa kita mau maksa satu gitu kan? Kita mau maksa. Belum lagi dengan perjalanan waktu ya. Pendapat yang kadang-kadang kuat di zaman dulu bisa jadi lemah di zaman ini. Contoh ini tentang zakat. Di zaman dulu yang kuat dipakai zakat itu dengan bahan makanan pokok. Ya kan? Sekarang justru yang kuat dengan menggunakan uang. Hampir semua negara pakai. Nggak ada yang negara yang nggak pakai zakat fitri dengan uang. Itu dulu hanya Imam Abu Hanifah yang pakai di antara 4 mazhab, ya kan. Sekarang justru bisa dikatakan semua mazhab pakai. Ini terkait kita dengan sesama muslim ya. Artinya kita pahami bahwasanya perbedaan itu memang sumbernya ada, landasannya ada, sehingga kita saling tasabuh. Dan dengan perbedaan yang ada itu adalah rahmat bagi kita, kemudahan untuk kita memilih. Nah, terkait dengan non-muslim, ada satu kisah Rasulullah SAW. Suatu kali ada jenazah lewat, Rasulullah kemudian berdiri. Para sahabat kaget, kok Rasulullah berdiri kan penghormatan. Akhirnya dikasih tahu, wahai Rasulullah, itu jenazah orang Yahudi, ya kan? Jadi seakan-akan orang-orang sahabat Nabi itu jenazah orang Yahudi. Kita tahu kok orang Yahudi. Orang Yahudi pertentangannya luar biasa terhadap Islam. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladina amanul yahud. Ya, jadi orang-orang yang paling besar pertentangannya terhadap Islam adalah orang Yahudi. Sejak zaman Nabi sampai sekarang. Nabi itu mengalami percobaan pembunuhan beberapa kali oleh orang Yahudi. Bahkan Nabi juga diracun. Ya kan? Nabi juga disihir. Ya, itu yang melakukan semua orang Yahudi. Maka ketika Rasulullah bangkit berdiri untuk menghormati jenazah yang lewat orang Yahudi, sahabat kan kaget. Rasulullah, jangan-jangan Rasulullah nggak tahu kalau itu orang Yahudi. Maka dikasih tahu Rasulullah itu orang Yahudi yang pertentangannya selama ini luar biasa terhadap engkau. Kata Rasulullah, alaisat nafsan, bukankah orang Yahudi itu juga manusia? Ya kan? Artinya sesama manusia walaupun berbeda akidah, berbeda agama, kita masih bersaudara sesama manusia. Ada persamaan-persamaan yang harus kita saling bergandengan. Ada hal-hal yang harus kita hormati dia sebagai manusia. Walaqad karramna bani Adam. Allah mengatakan kami telah memuliakan anak Adam, siapapun. Allah nggak mengatakan kita memuliakan muslim, non muslim. Allah mengatakan kami telah memuliakan anak Adam. Di antara tafsiran ulama, salah satu cara Allah memuliakan anak Adam dijadikan bangkainya tidak najis. Ya. Kalau bangkai makhluk lain kan najis ya. Bangkai manusia nggak najis.
maka kita nyentuh mayat, dan itu mayat siapapun, muslim maupun non muslim, ya kan, nggak najis. Apalagi apalagi masih hidup. Maka kalau kita salaman dengan kawan non muslim, ya nggak usah kita cuci tangan, nggak usah kita ninggal jenazah aja nggak najis, ya gitu ya. Jadi Allah sudah muliakan manusia baik ketika hidup maupun ketika mati. Gitu. Ya, baik Ustaz. Pemirsa, sebelum kita melanjutkan diskusi, kita nanti akan ada sesi tanya jawab 5 menit terakhir sebelum acara ini selesai. Bagi pemirsa yang ingin bertanya, bisa menghubungi nomor WA 0852 8184 2382. Kita akan melanjutkan kembali diskusi kita bersama Ustadz Johar. Ustadz, ini terkait dengan kebinekaan yang kaitannya dengan toleransi beragama, Ustadz. Seperti apa batasan-batasan toleransi beragama ini, Ustadz, agar kita tidak terlalu meremehkan juga ataupun kita terlalu berlebih-lebihan di dalam toleransi antar umat beragama ataupun toleransi kita dengan sesama saudara kita, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya, betul. Islam ini dikatakan sebagai umat pertengahan. Ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Yang istilahnya sekarang dianggap sebagai moderasi. Moderat, ya, moderat. Nah, artinya tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri, tidak ekstrim dan juga tidak terlalu lentur. Nah, bagaimana kita supaya dalam bertoleransi ini kita bisa memposisikan secara pertengahan? Ya. Yang pertama, kita harus mengetahui tadi mana usul, mana furu'. Ya. Mana yang memang itu nggak boleh kita berbeda, mana yang memungkinkan untuk berbeda. Ini memang ilmunya agak pelik, ilmunya agak rumit. Maka ya mohon maaf lah, kebanyakan yang menjadi subjek maupun objek ya dari perselisihan itu kan orang masyarakat awam, ya kan. Artinya yang banyak berantem itu ya masyarakat awam. Karena mereka nggak bisa atau susah untuk membedakan ini masalah usul atau masalah furu gitu. Sehingga pokoknya yang penting berbeda udah dianggap. Nah, maka di sini ya memang perlu kajian keilmuan. Ya, artinya mana yang ini dianggap sebagai usul, mana yang ini furu. Sehingga kalau memang dia usul, kita nggak bisa untuk berbeda. Nah, kalau nggak salah MUI itu pernah mengeluarkan 10 kriteria aliran sesat di Indonesia. Ya kan? Ya diantaranya apa? Mengaku ada nabi baru, punya kitab baru, atau Tuhannya baru dan lain sebagainya, ya kan? Nah, berarti itu kayak memang benar-benar usul, benar-benar. Tapi yang furu', gitu. Ya sudah, kita biarkan. Artinya perbedaan itu tidak bisa kita hindari, ya kan? Jadi langkah yang pertama memang harus mengetahui mana usul, mana furu'. Kalau kita nggak tahu, maka ya mau tidak mau kita harus bertanya. Ya, kita harus bertanya. Ya, kita posisikan. Sama seperti mana yang rukun, mana yang sunnah, ya kan? Ya orang sholat ketika dia kehilangan sebagian dari gerakannya, ya kan, nggak harus kemudian dibatalkan, nggak harus kemudian dia batal sholatnya, kan gitu. Semuanya orang nggak baca Al-Fatihah dengan nggak baca iftitah kan beda. Nah itu maksudnya. Kalau kita paham kan kita tahu deh, oh ini nggak baca Al-Fatihah berarti nggak sah. Oh ini nggak baca iftitah, ya nggak apa-apa kan gitu. Nah sebenarnya dalam konteks kehidupan yang lebih luas juga mestinya begitu. Kita tahu mana usul, mana furu'. Yang tadi saya sampaikan juga. Dalam akidah pun ada usul, ada furu'. Nggak semua akidah kemudian. Dalam masalah fikih juga ada usul, ada furu'. Kebanyakan kan gitu. Ini perbedaan akidah nggak boleh ditolerir semuanya nih ya. Ini perbedaan fikih tidak masalah lah. Oh jangan gitu. Perbedaan fikih, kalau usul fikih, maksudnya usul, masalah fundamental dalam fikih nggak boleh. Contohnya masalah sholat, itu kan masalah pembahasan fikih. Ya kalau orang nggak percaya sholat itu wajib, ya dia pasti kafir, ya kan istilahnya kan, dia kafir dong. Ya. Tapi kan sholat masalah fikih, jadi nggak jangan. Itu masalah usul fikih, usul, masalah usul. Baru nanti ada furu'ul fikih, ya cabang-cabang fikih, ya kan. Contoh cabang fikih.
ya takbir tangan di mana, nah, kan bacaan tadi ya doa-doanya berbeda dan lain sebagainya itu. Jadi sikap yang pertama kita pahami dulu mana yang usul, mana yang furu, ya, sehingga nanti kita bisa menyikapi. Kalau perbedaannya usul, berarti ya memang kita harus tegas. Dalam artian ya ini yang harus kita red line lah, ini garis merah. Tapi kalau masalah furu, ya kita biarkan. Terkait dengan non muslim, ya tadi kita punya yang disebut dengan ukhuwah wataniyah pertama. Yang kedua ukhuwah basyariyah. Ya, Rasulullah tadi mencontohkan bagaimana kita bersaudara dalam sisi kemanusiaan. Bukankah dia manusia? Orang Yahudi pun manusia. Saya semalam dapat satu satu video bagus dari seorang ulama namanya Syekh Usamah Rifai. Beliau itu mufti Suriah. Jadi beliau menanggapi polemik yang sekarang terjadi antara Israel dengan Iran. Kan sebagian kita itu Syiah tuh, ya kan gitu. Itu Syiah jangan dibela, gitu ya. Beliau juga, artinya beliau ini, kita ini nggak pernah jadi korban Syiah, mohon maaf ya. Kita kan nggak pernah. Yang pernah jadi korban Syiah salah satunya adalah kawan-kawan di Suriah. Peperangan sedemikian rumah, ya, puluhan ribu bahkan ratusan ribu dibantai, jutaan orang. Itu kan dulu ketika Bashar Assad dia berkoalisi dengan Iran. Ya kan? Tapi beliau mengatakan luar biasa. Jangan sampai kezaliman yang pernah ditimpakan kepada kita membuat kita nggak bisa berpikir jernih. Gitu. Jadi artinya mereka yang jadi korban saja ngajak kita untuk tetap berpikir jernih dengan kawan-kawan atau orang-orang Syiah gitu. Nah, masa kita hanya karena dia Syiah malah membela Yahudi Pak Amerika kan gitu ya. Artinya luar biasa sikap beliau ya. Al-Quran mengatakan begitu di surat Al-Maidah. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan karena kebencian suatu kaum terhadapmu membuat kamu tidak adil. Syana'anu qaumin itu tafsiran pertama, kebencian suatu kaum terhadap kita. Artinya perlakuan yang tidak baik suatu kaum kepada kita. Kadang-kadang membuat kita kan ya bersikap jadinya nggak adil gitu Pak ya. Jadi kita bersikap ya ke bawah. Yang kedua, syana'anu qaumin itu kebencian kita terhadap seseorang. Artinya terhadap suatu kaum. Ini Syekh Qaradawi memberikan dua tafsir. Jadi jangan sampai kebencian suatu kaum terhadap kamu membuat kamu memandangnya tidak adil. Atau jangan sampai kebencian kamu terhadap suatu kaum membuat kamu tidak adil. Ada pepatah Arab mengatakan begini. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna aina sukhti tubdil masawi. Orang kalau sudah senang itu matanya tertutup dari aib-aib. Nah gitu ya. Tapi orang kalau sudah benci aibnya keluar semua. Nah itu kan ya. Nah itu tabiat kita sebagai manusia. Tapi Al-Quran mengatakan jangan, tetap berlaku adil terhadap perlakuan orang terhadap kita atau kita terhadap orang. Baik Ustadz, kita sudah di penghujung acara kajian kita sore hari ini. Izin Ustadz agar bisa menyimpulkan selama perjalanan kurang lebih setengah jam kajian kita. Silakan Ustadz. Baik, jamaah kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menyimpulkan dari hasil kajian kita pada sore hari ini terkait dengan kebinekaan atau keragaman, baik dalam skala kecil kita di Indonesia atau dalam skala yang lebih luas kita hidup secara global. Kita harus sadari bahwasanya keragaman adalah sunnatullah. Keragaman adalah keinginan Allah. Keragaman adalah fitrah yang Allah ciptakan bagi kita manusia. Maka kita nggak akan bisa pernah menghilangkan fitrah ini. Nah, bagaimana sikap kita? Tadi kita harus mengetahui mana yang bagian fundamental, mana yang bagian cabang-cabang, sehingga kita bisa menyikapi. Yang kedua, kita tetap berlaku adil. Kita harus proporsional, melihat dengan jernih, ya. Jangan sampai kebencian suatu kaum terhadap kita atau kita terhadap mereka membuat kita berpandangan tidak adil terhadap mereka. Itu saja mungkin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Ustadz.
Pemirsa, demikian kajian kita pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Johar memberikan kepada kita pemahaman yang baru dan juga menambah wawasan kita berkenaan dengan materi kebinekaan di dalam nilai-nilai Al-Quran. Selanjutnya kita akan mendengarkan tilawah atau qiraatul Quran yang akan dibacakan oleh adinda kita. Kepada adik kami silahkan. Cukup ya? Iya. Langsung. Diduduki bahasa Indonesia ngadep ke Maruf. Ngadep ke bawa nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan
كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.